Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas tentang persiapan pulang kampung. Kampung-kampungnya mana? Brebes, kamu? Purbalingga, Pasugeng, Mediun. Terus Palastono, Wonogiri. Kamu? Magetan. Kamu Rip? Cilacap. Paraman? Malang. Kita mau pulangnya ke sono nggak? Pulang ke sana ya? Pulangnya ke sana. Jadi kampung yang pertama kali dibangun oleh Allah yaitu Mekah. Kampung yang abadi adalah akhirat. Ya. Kampung abadi. Semua orang mau dari Purbalingga, mau dari Brebes gitu, mau dari Magetan, ya kan? Palastono tadi dari mana? Wonogiri. Tetap pulangnya ke akhirat. Maka mempersiapkannya pulang kampung itu untuk akhirat. Itu persiapannya ya. Jadi kita mempersiapkan karena itu kampung abadi. Ya. Pasti itu, ya. Pasti. Jadi kampung kepastian ya. Kembali ke kampung aslinya ya. Itu kan kampung aslinya ya, gitu ya. Jadi pulang kampung ya. Kamu udah ada persiapannya nggak? Kalau kamu pulang ke Brebes saja itu pakai persiapan nggak? Iya. Ini Pak Sugeng mau ke kampung Mekah saja. Nanti kampungnya pindah tuh ya. Kampungnya pindah. Kemana? Ke Mekah. Persiapannya berapa bulan? Persiapannya ya 2 bulan. Udah 2 bulan persiapan ya kan. Bajunya, apanya, ya kan, kopernya udah disiapin. Masalahnya sekarang kita mau pulang kampung ini udah siap belum? Hah? Weh, siap, makanya harus siap pulang kampung. Karena pulangnya itu pasti, ya kan? Pulangnya pasti. Dadakan. Palastono waktu mau pulang kampung gak jadi juga, ya kan? Kemarin itu. Nah, gitu ya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raqimatun."
Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, ya, kata Nabi bersabda, ya, yang didengar oleh Zaid bin Thabit, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Pokoknya urusan dunia kamu cerai-berai. Udah duitnya banyak sekalipun, hartanya banyak, mobilnya mewah gitu, bercerai-berai. Ya. Bahkan yang tadinya teman akrab bercerai-berai, yang tadinya suami dengan istri bercerai-berai. Karena Rasulullah kalau sudah bersabda pasti terjadi. Maka hidup itu kalau tujuannya dunia, ya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Semua urusannya dicerai-beraikan. Lihat tuh peristiwa polisi itu bercerai-berai. Kenapa? Urusan dunia dicerai-beraikan, gitu. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, rasa kurang, rasa miskin, gitu. Udah punya saja rasanya pengen punya orang, nggak ada cukup-cukupnya, gitu. Fakir di kedua belah matanya. Orang punya ini dia pengen, orang punya itu dia pengen, gitu kan? Ini hadis Nabi terjadi, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan. Jadi nggak dapat dia dunianya kecuali menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicerai-beraikan. Bagaimana orang berusaha gitu ya, kemudian hancur. Ada tuh orang bangun tuh, usahanya bangun sampai dia di puncaknya, dia hancur. Habis semua baru dia meninggal. Tapi kemudian barang siapa yang niat tujuannya hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya. Waduh, punya duit 50.000 aja bahagianya nggak kira-kira, ya kepala sendiri kan? Gitu. Punya 50.000 aja, itu kalau melihat apa namanya di situ yang sate kambing itu, Habis. wah, Darwis itu udah, wah ini cukup ini ya kan, 30.000 kuping sama sumika sama kakinya, gitu kan, udah bahagia betul dengan uang yang sedikit, dia bahagia gitu. Ya men. Mana beli sate kuah itu tadi? Oh, satu kah kamu ya? Iya maksudnya yang saya kirim ke Ustaz. Iya enak itu men. Enak ya? Enak sate kuah itu. Habis segitunya habis. Iya sate kuah. Imin bawain sate kuah itu. Enak bener itu ya kan. Modalnya nggak banyak itu, nggak sampai 100.000 itu Min, yakin? Enggak kan? Terus seneng dulu di. Nggak sampai 100.000 ya kan. Udah bahagia. Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya merasa kaya, gitu ya, hatinya merasa kaya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina, gitu. Makanya dia paling pantang, dia terima suap, pantang nyuri, pantang nipu. Itu dia, ini orang-orang yang tujuan akhirat hidupnya, pantang betul, gitu. Ustaz, tolong dong cariin ayat yang supaya kita selamat, ini bilang enggak riba gitu, kita cari datu dalil-dalilnya ya kan. Bagaimana itu hidupnya ya. Jadi hidup barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, maka dia bercerai-berai hidupnya. Anak sama orang tuanya musuhan, dicerai-beraikan, gitu kan? Gitu nggak? Istri dengan suaminya berantem, sama temannya tadinya baik jadi pisah lagi, itu kan? Itu tuh baru berkawan sebentar tuh, ada yang di medsos tuh, dukun-dukun itu yang keluar dari itu marah dia, gitu kan? Udah, itu dukun-dukun itu dicerai-beraikan. Kalau kita enggak, sejak kita dari pesantren sudah 40 tahun lebih,
sampai sekarang masih kita bersatu. Kenapa? Tujuannya akhirat, bukan tujuan dunia. Dan Allah dan Rasulnya mengingatkan agar jangan bersikap tamak. Tahu tamak? Sifatnya monyet itu, ya kan? Monyet itu kalau dikasih pisang makan satu, sebelah kanan penuh, makan dua, sebelah kiri penuh, dikasih lagi tangan kanan megang, tangan kiri megang, dikasih lagi kakinya megang. Tamak. Tamak itu ya. Karena Allah telah merendahkan kedudukan dunia, ya. Allah telah merendahkan kedudukan dunia sebagaimana firman Allah di surat 3 ayat 185, surat Ali Imran. Silakan dibuka. Ini kan sering dibaca ayatnya, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, pasti kata Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Akan merasakan mati. Rasanya mati gimana? Hah? Iya, belum ngerasain. Tapi Rasulullah pernah bersabda enggak? Bagaimana rasanya mati? Ada yang bagaikan Domba dikulitin. apa? Domba dikulitin. Domba dikulitin. Kemudian ada lagi yang ditusuk-tusuk pedang. Ada lagi yang ditarik di taruh selampe baru ditarik di duri-duri, gitu kan? Kan dikasih gambaran oleh Rasulullah. Itulah mati. Ada yang enak nggak? Ada. Yang berjihad saja di fisabilillah bagaikan disengat semut. Ya. Terus meninggalnya kita nanti dalam keadaan apa? Muslim. Dalam keadaan kebiasaan kita. Biasanya apa? Ngaji. Ya udah, matinya dalam keadaan ngaji. Ya. Amin. Matinya dalam keadaan ngaji. Kebiasaannya apa? Ibadah. Matinya dalam keadaan ibadah. Kebiasaannya maksiat. Matinya dalam keadaan maksiat. Kebiasaan saja, gitu ya. Ya kalau yang tadinya maksiat terus tobat juga enggak, gitu ya kan? Ada yang tuh maksiat terus dia tobat gitu. Kan yang dihitung yang tobatnya dia. Ya kan? Yang dihitung itu ketika kita tobat akhirnya gitu. Makanya bersegeralah untuk menjemput ampunan Allah, bertobat, ya. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Jadi nggak usah pengen dibalas di dunianya, bahwa Allah akan memberikan balasannya dengan sempurna di mana? Di akhirat. Maka berbuatlah untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu ladangnya akhirat. Barang siapa nanam, dia akan menuai di akhirat, gitu. Banyak-banyak berbuat kebaikan, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berjihad di jalan Allah, supaya nanti di akhirat kita punya bekal. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Tuh. Jadi orang yang berbuat kebaikan, ya, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi bukan kita jauh dari neraka, enggak, dijauhkan. Dan kita juga enggak masuk surga, dimasukkan. Jadi dijauhkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Sungguh dia memperoleh kemenangan. Jadi kalau menang itu bukan di dunia, menang itu nanti di akhirat. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kalau di dunia senang itu, aduh, itu cuma kesenangan yang memperdaya, gitu. Kemudian di surat 57 ayat 20,
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithi a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Diulang nggak ayatnya? Belakangnya ada ulangannya nggak? Ada. Supaya apa? Supaya kita ingat. Ketahuilah. Ya. Berarti kita harus paham, suruh tahu oleh Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Makanya kalau kita didatangi kesusahan, ingat-ingat tuh, didatangi kesusahan, maka sesungguhnya Allah sedang memberi peringatan agar kamu sungguh-sungguh, bukan Allah ingin menghancurkan kamu, enggak. Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada orang ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ngeluh, ya Allah begini amat itu. Ini orang. Justru Allah memberi peringatan, memberikan ujian supaya kamu naik kelas, gitu, ya. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Jadi di dunia itu tempat perlombaannya orang-orang kaya dan banyak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Makanya petani kalau ada hujan senang nggak? Senang. Begitulah kehidupan dunia. Senang juga, senangnya kayak begitu, ya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Berarti dunianya juga nanti akan hancur. Kok kamu bahagia bener gitu ya? Biasa saja gitu kan, biasa saja. Jadi kaya tidak terlalu senang, miskin juga tidak terlalu susah dan sedih. Biasa-biasa saja gitu kan, biasa saja. Enggak berlebihan, enggak, ya. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, ya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, ya. Jadi di dunia itu perlombaannya harta dan benda. Maka Allah berfirman di ayat selanjutnya di 21-nya itu, Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Suruh berlomba-lomba. Jadi kalau untuk mendapatkan ampunan, secepat-cepatnya gitu. Tapi kalau di dunia tidak perlu berlomba-lomba, nggak ada urusannya dunia itu. Kita nggak punya istana juga, toh masih hidup juga, betul. Sekalipun istana kita luasnya berapa sih itu istana kita? 5 kali 8 ya? 6. Hah? 5 kali 6. 5 kali 6 ya? 5 kali 6 30. Kalau untuk 12 orang selonjoran semua itu ya kan? Hah? Ada 12 orang gitu. Itu boleh ngontrak. Jadi perintah Allah tuh ya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah,
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengkaji Al-Quran setiap pagi dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertasbih kepada Allah setiap pagi dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan di ayat ini, yaitu bahwa Allah menyediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi karunia ini diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kita bisa nggak berkehendak supaya istri kita, anak kita, bisa nggak? Nggak bisa. Cuma bisanya mendoakan, bisanya mengajak. Tapi urusan karunia hanya Allah yang memberikan. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah mempunyai karunia yang besar. Maka beruntung kita ya, beruntung. Bagaimana caranya? Ayat selanjutnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sebelum ada dunia sudah ditulis oleh Allah. Berarti kalau kita keserandung ada tulisannya nggak di sana? Ada. Gitu. Jadi setiap bencana atau menimpa dirimu sendiri, gitu, itu sudah tertulis. Ya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Maka orang beriman itu tidak ada rasa takut. Kenapa? Semuanya sudah tercatat di langit. Nggak ada rasa takutnya. Ini mah nggak takut. Jangan-jangan nanti begini, ntar begitu. Enggak kita. Kenapa? Semuanya sudah tercatat dan kita hanya menjalankan apa-apa yang sudah tercatat oleh Allah. Sudah dicatat oleh Allah. Tugas kita hanya bermohon kepada Allah. Dan Allah perintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu perintah Allah. Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Tugas kita hanya mengabdi kepada Allah. Urusan dunianya sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu. Tugas kita hanya berusaha. Tugas kita hanya bekerja. Gitu. Makanya nggak ada pusing-pusingnya. Kerja aja kayak Palestina tuh. Tawaf aja dia kan setiap hari. Urusan dapat atau tidak bukan urusan Palestina. Kalau lagi dapat mampirnya di sate Tegal gitu ya. Alhamdulillah. Kalau lagi kurang dapat mampirnya di warteg ya. Warteg gitu. Ada aja. Jadi nggak ada pusing-pusingnya gitu ya. Kemudian di surat 40 ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara saja. Enggak lama kalau sementara, namanya sementara, betul enggak? Enggak lama. Wahai kaumku, ini cerita siapa? Nabi Musa ya, Nabi Musa. Nanti kan kita mau ke Mesir cerita Nabi Musa, ya kan? Ini firman-firmannya sudah tercatat. Tinggal kita ayat-ayat kauniyahnya. Ini ayat kauliyah. Nanti kita mempelajari ayat kauniyah dengan mengunjungi negeri-negeri para nabi. Ya. Jadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kita sementara hidup di dunia ini, ya. Besok lusa sudah pindah, gitu. Kan banyak tuh. Ada yang dari blok B pindah ke blok E yang meninggal, blok B meninggal, blok D meninggal.
Tuh pada hilang tuh, ya kan? Yang tadinya kita sama-sama di masjid, sekarang udah nggak ada lagi. Gitu, ya kan? Sudah nggak ada. Nggak usah nungguin Ramadan, dia sudah nggak ada setelah Ramadan. Betul nggak? Gitu. Jadi bahwa kita hidup itu sudah mempersiapkan untuk kampung halamannya, ya. Di surat yang sama ayatnya 11. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka menjawab, ya Rabb kami, engkau telah mematikan kami 2 kali. Mematikan kami 2 kali. Kapan tuh dimatiinnya tuh? Jadi bahwa manusia dimatikan oleh Allah berapa kali? 2 kali. Kita udah mati berapa kali? 1 kali. Udah mati sekali ya? Kamu merasa nggak? Enggak. Sama. Di dalam perut ibumu terdapat 3 kegelapan. Ngerasa nggak? Enggak. Padahal bener nggak? Bener. Padahal bener. Makanya padahal kamu juga nggak ngerasa. Jadi kita itu ketika ayat sudah tercatat di dalam Al-Quran, ya sudah kita yakin. Kenapa? Karena memang benar, sekalipun kita nggak merasa. Nah, hidup di dalam perut ibunya 3 kegelapan, ngerasa nggak? Enggak. Padahal kamu pernah tinggal di situ nggak? Pernah. Berapa bulan tuh? 9. Ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan, tergantung. Gitu, berbeda. Kalau ditanya, kamu pernah hidup di rahim ibumu? Pernah. Bagaimana rasanya? Gitu, ya. Jadi kalau kamu pengen ngerasain terus kan, kamu nggak yakin itu ya, berarti ya harus yakin. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Kenapa yang demikian itu? Karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dia nyembah yang lain juga, ya kan? Dia bingung dah. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya, maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Maka di dunianya hati-hati, kita mempersiapkan untuk pulang ke akhirat. Ayat selanjutnya kita lanjutkan besok ya, karena masih panjang ini ya, cerita persiapan pulang kampung. Namanya persiapan, pasti banyak yang kita persiapkan ya. Mau pulang ke kampung halaman kita di Brebes saja harus persiapannya lama ya kan, gitu. Pas Sugeng mau pulang kampung ke Mekah aja, kan kampungnya juga Mekah ya kan, karena kampung pertama kali dibangun oleh Allah yaitu kota suci Mekah. Maka jangan nggak ke sana, itu kampung tertua di muka bumi ya kan, kampung tertua. Kita pulang kampung, kopernya disiapkan bagus lagi, baru lagi ya kan. Kalau kamu pulang ke Brebes kan pakai kardus ya. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.